Tuhanlah sumber pengharapan, sumber kemenangan buat kita, amin. Dan kemenangan itu udah menjadi bagian hidup kita. Karena Tuhan sudah menang, iblis sudah kalah. Bukan merebut kemenangan, tapi biar kita tinggal menikmati hidup dalam kemenangan yang Tuhan berikan. Amin, mau semuanya? Dan saya juga mau. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami bisa datang ke rumah-Mu bersama-sama dalam tubuh Kristus. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah habisnya dalam hidup kami. Engkau yang paling mengerti dalam setiap keberadaan hidup kami. Apapun yang kami alami, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Hari ini kami perlu firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Urapi hamba-Mu untuk dapat mengatakan sesuai dengan apa yang Kau katakan. Sehingga semua ini akan menguatkan kami, memulihkan kami, dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih banyak Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkaulah guru yang akan mengajar kami semua. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin, oke. Masih dalam tema yang sama, persisten. Ya. Kalau awal bulan Pastor Arif sudah bicara tentang kehilangan anak. Oke. Minggu lalu Bapak Arif Dede bilang anak yang hilang. Apakah hari ini saya akan bicara tentang anak? Iya, kita adalah anak-anak Allah yang akan melakukan kebenaran firman Tuhan sehingga kemenangan itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Nah, hari ini saya akan bicara tentang persisten. Persisten. Tujuannya apa sih? Kalau kita tahu bahwa sepanjang tahun ini tema gereja kita itu shape, dibentuk. Kita tuh mau jadi jemaat-jemaat yang dibentuk. Ya. Jangan setengah-setengah dalam pembentukan Allah. Kita harus mau waktu kita bilang mau dan kita mulai jalanin. Nggak bisa setengah-setengah, nanti bentuknya nggak karuan kalau setengah. Yang ini mau dibentuk, yang ini nggak mau. Semua apa yang Tuhan tahu dalam terbaik dalam hidup kita, kita mau dibentuk. Makanya jangan sampai kelewatan untuk ikutin terus ibadah rayanya GSJ Bethlehem. Karena itu satu proses terus. Saya pikir semua nyambung tentang bagaimana Tuhan membentuk kita. Dan hari ini, bulan ini, khususnya terakhir untuk persisten. Bulan depan kita yang terakhir tuh excellent. Jangan pernah putus untuk ikutin pembentukan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Tujuan dari persisten disampaikan bahwa agar kehidupan jemaat tuh yang gigih tidak mudah menyerah. Kita akan menjadi jemaat yang gigih, tidak mudah menyerah. Mau semua? Saya mau menjadi jemaat yang gigih dan tidak mudah menyerah. Nah, persisten dalam kamus besar bahasa Indonesia, artinya dalam KBB itu bilang gini, persisten itu gigih, persisten itu teguh, persisten itu kukuh, kuat gitu. Persisten itu juga dengan kata lain dia terus menerus dan bersinambung atau berkelanjutan. Ini dalam kamus besar bahasa Indonesia. Artinya persisten itu dia gigih, teguh, kukuh, terus menerus dan bersinambung. Jadi dengan kata lain juga diartikan seperti ini. Persisten itu dapat diartikan sebagai suatu kemampuan atau sikap yang gigih atau memiliki daya tahan yang kuat dan teguh dalam melakukan suatu tindakan secara terus menerus atau berkelanjutan. Jadi enggak sekali-sekali, tapi terus menerus berkelanjutan meskipun ada tantangan dan kesulitan yang dihadapi untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Sekali lagi, persisten itu adalah sebuah sikap atau kemampuan yang gigih, teguh. Dan melakukan sebuah tindakan terus menerus, enggak sekali-sekali. Berulang-ulang kali, meskipun ada tantangan, ada masalah, tapi dia akan terus melakukan untuk dia akan hadapi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Itu persisten artinya. Nah, saya coba catat beberapa ciri orang yang persisten. Saya cuma catat 5. Yang pertama nih orang persisten tuh satu, memiliki keteguhan hati. Catat ya. Karena memiliki tujuan yang jelas. Tadi dibilang kan dia terus menerus karena ada sebuah tujuan. Dia tuh persisten, memiliki keteguhan hati. Setiap tindakan yang akan atau dilakukannya memiliki tujuan yang jelas. Ini ciri-ciri orang persisten yang pertama. Yang kedua, orang persisten itu menghargai waktu. Bagi orang gigih, orang persisten,
Waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Sehingga mereka akan selalu berusaha tepat waktu dalam segala hal dan mempergunakan waktu dengan sebuah tujuan. Jadi waktu dia, setiap orang kan semua dikasih 24 jam sama. Tapi orang persisten tuh tahu semua ini berharga, apa yang dia lakukan ada sebuah tujuan. Menghargai waktu. Yang ketiga, dia tidak mudah menyerah. Kegagalan bukan akhir segalanya. Inilah prinsip dari orang yang gigih atau orang yang persisten. Kegagalan bukan akhir segalanya. Dia akan mencoba lagi, terus menerus. Ini ciri-cirinya. Yang keempat, dia nggak suka menunda. Ini berhubungan dengan yang waktu tadi, dia menghargai waktu. Orang gigih tuh nggak mau menunda-nunda. Dia selalu ada tujuan dan dia kerjakan. Dan yang kelima, berani membayar harganya. Orang persisten, orang yang gitu tuh suka kerja keras, suka kerja pintar, adalah prinsip untuk mencapai tujuan. Ini adalah ciri-ciri orang persisten. Coba renungkan. Itu hanya 5, mungkin ada yang lainnya. Tapi apakah kita punya seperti itu? Punya kegigihan, punya sebuah tujuan, punya kerja keras gitu ya. Dan saya percaya bahwa salah satu kesamaan dari setiap orang yang berhasil di segala bidang. Kalau Bapak Ibu perhatikan, saya perhatikan, dengar, baca atau lihat bergaul dengan orang-orang yang berhasil. Salah satu dalam segala bidang ya, adalah mereka memiliki sebuah sikap yang sama. Yaitu namanya persisten. Dan saya percaya di sini semua termasuk saya, kita adalah orang-orang yang mau berhasil. Setuju? Siapa yang mau berhasil, setuju? Dan itu ciri-cirinya adalah, salah satunya adalah kita harus jadi orang yang persisten. Kenapa gereja ini, saya percaya tema ini datang buat Pastor Arif melalui Pastor Arif untuk kita semua. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang berhasil dan salah satunya kita harus menjadi orang yang persisten, orang yang gigih. Nah, kita akan belajar. Ini baru awal nih, baru pembukaan doang. Kita akan masuk dalam pembahasannya. Siap ya? Kita akan belajar apa yang diajarkan firman Tuhan mengenai persisten, mengenai kegigihan ini. Kita akan belajar dari seorang namanya Yosua. Yosua harus melanjutkan atau menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian atau memimpin bangsa Israel untuk memperoleh janji-janji Tuhan dalam kehidupan Yosua maupun kehidupan bangsa Israel. Kita akan belajar. Itu di Yosua 1 ayat 1 sampai 18, tapi kita nggak akan baca semua. Tolong dicatat saja, nanti bisa baca di rumah untuk pelajari dan Roh Kudus akan menolong kita. Tapi saya bagi 2. Pertama Yosua 1 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan, siap ya? Pertama demikian firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepadamu, kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat 3, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat 4, padari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yosua ayat 1 sampai 5 ini bicara tentang firman Tuhan dan tentang janji Tuhan. Bukankah dalam kehidupan kita juga kita sering mendengar tentang janji-janji Tuhan dalam hidup kita? Janji Tuhan buat hidup kita apa? Dia akan memberikan kepada kita hidup yang berkelimpahan. Dia akan memberikan kita kepada mahkota kehidupan kalau kita percaya kepada Yesus dan setia sampai akhir. Dia akan memberikan kemuliaan besar yang tidak dapat dibandingi dengan penderitaan-penderitaan yang kita alami di dalam dunia. Itu adalah janji Tuhan, itu adalah firman Tuhan. Demikian juga bicara kepada Yosua saat itu. Bahwa
Tuhan berfirman kepada Yosua dan berjanji, kamu akan memimpin bangsa ini menempati atau menduduki tanah perjanjian yang aku sudah berikan, janjikan sama bangsa Israel. Setiap tanah yang kamu injak itu akan menjadi milikmu. Amin. Setiap apa yang dikerjakan istilahnya akan Tuhan buat berhasil. Dan sekali lagi, apapun yang kamu lakukan orang gak akan bertahan karena ada Tuhan yang menyertai. Ini adalah janji-janji Tuhan buat kehidupan kita. Bukankah janji Tuhan juga buat hidup kita banyak yang Tuhan nyatakan? Ada janji, ada firman Tuhan, bahkan victory is ours. Kemenangan itu adalah bagian hidup kita. Kemenangan itu Tuhan sudah berikan. Tapi apakah kita menikmati atau hidup dalam kemenangan atau tidak? Bagaimana cara Tuhan? Ada janji Tuhan dalam setiap pribadi dan kehidupan kita termasuk dari Yosua. Nah, hari ini kita akan belajar yang kedua itu dari Yosua 1 ayat 6 sampai 9. Untuk mendapatkan janji Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan Yosua dan bangsa Israel. Untuk mendapatkan janji Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus persisten dalam hal apa aja. Oke, siap ya. Yang pertama, Yosua 1 ayat 6 sampai 9. Saya bacakan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkau akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati dengan sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ada 4 hal yang Tuhan ajarkan buat saya, buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana agar janji Tuhan, kemenangan, keberhasilan itu tergenapi menjadi bagian hidup kita. Kita harus persisten dalam hal apa? Yang pertama, persisten dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Persisten dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Ada 4 kali Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu di ayat ke-6. Kemudian ayat ke-7, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Ayat ke-9, kuperintahkan, Tuhan perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Bahkan di ayat ke-18, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan sampai 4 kali nyatakan ini kepada Yosua. Berarti ini sesuatu yang sangat penting. Kenapa kita harus persisten dalam iman percaya kepada Tuhan? Karena Tuhan tahu Yosua tuh gak mudah waktu dia mau melangkah ke tanah perjanjian. Itu banyak tantangannya. Banyak kesulitan yang akan dihadapi. Baik dari pihak eksternal maupun internal. Maksudnya baik dari penduduk yang ada di tanah perjanjian. Kan sudah diintai dulu ya. Itu penduduknya tuh kuat-kuat. Kotanya tuh berkubu. Jadi ada tantangan-tantangan untuk menduduki kota itu. Menduduki tanah perjanjian itu. Dan termasuk ada masalah di internal juga. Bangsa Israelnya betul-betul mau percaya nggak? Belum lagi ada yang ngerongrong istilahnya di dalam diri. Meragukan, bener nggak? Bener nggak? Bener nggak nih janji Tuhan? Bener nggak setiap tanah yang diberikan itu akan terjadi dalam hidup kita? Bener nggak kita akan menduduki tanah perjanjian itu? Ada tantangan, ada kesulitan. Sama dalam kehidupan kita. Dalam menjalani kehidupan kita yang Tuhan bilang bahwa hidupmu akan berkelimpahan. Kamu akan menjadi kepala bukannya ekor. Masa depanmu penuh dengan harapan. Itu gak mudah, ada tantangan. Dunia kan penuh dengan kesulitan. Banyak bahaya bahkan ketidakpastian. Sehingga membuat kita khawatir.
Prediksi tahun 2023 gelap. Karena ada resesi. Itu secara perhitungan manusia mungkin seperti itu. Ada ketidakpastian yang membuat kita khawatir. Tahu nggak, semuanya itu adalah ujung-ujungnya supaya kita akhirnya nggak percaya atau meragukan Tuhan. Meragukan janji-janji Tuhan. Kesulitan dari luar, apapun tantangan, intinya diberikan itu, satu sisi itu membuat kita seringkali meragukan, benar nggak nih Tuhan? Bahkan yang dari dalam diri kita, kenapa ya saya kok ngalamin seperti ini ya? Benar nggak ya Tuhan sayang sama saya? Kenapa saya harus sakit ini ya? Kenapa? Benar nggak Tuhan tuh menyembuhkan saya? Itu kan segala sesuatu itu menuntut kita, kadang-kadang membuat kita meragukan akan janji Tuhan dan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan kali ini katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Persisten dalam iman, percaya kita kepada Yesus. Saya tahu ini nggak mudah. Saya tahu ini nggak gampang waktu kita menghadapi kehidupan ini. Tapi firman Tuhan, kalau kita sampai meragukan janji Tuhan, meragukan firman Tuhan, meragukan Tuhan, sehingga dibilang kita akan jadi tawar hati. Firman Tuhan katakan orang yang tawar hati itu nggak punya kekuatan, lemahlah kekuatan. Tapi firman Tuhan katakan kuatkan dan teguhkan supaya kita punya iman. Karena iman itu adalah sumber kekuatan. 1 Yohanes 5 ayat 4-5 mengatakan gini. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia itu adalah iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang mengalahkan dunia, yang mengalahkan setiap pergumulan adalah iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Dan si iblis tahu dia coba serang ini karena waktu tidak ada iman, waktu kita tidak percaya kepada Tuhan, maka lemahlah hidup kita. Karena iman kepada Yesus, itulah yang mengalahkan dunia. Iman kepada Yesus, itulah yang membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Iman kepada Yesus, itulah yang menyelamatkan kita dari setiap mara bahaya, bahkan Dia yang melindungi kita. Iman kepada Yesus yang akan membuat kita, saya tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan mau dan Tuhan katakan ini terus, kuatkan dan teguhkan hatimu. Apa yang sedang kita alami? Tuhan mau biar hati kita kuat, hati kita teguh, persisten, beriman, percaya sama Tuhan. Karena kalau sudah hilang kepercayaan, maka lemahlah kehidupan kita. Makanya firman Tuhan, jangan kecut, jangan tawar. Percaya, kuatkan dan teguhkan sungguh-sungguh. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu adalah firman Tuhan buat kita. Yang pertama, untuk kita memperoleh setiap janji firman Allah, keberhasilan dalam hidup kita. Seperti kepada Yosua. Tuhan ingatkan untuk kita persisten dalam iman, percaya kita kepada Tuhan. Meskipun ada tantangan-tantangan, ada masalah yang kita hadapi. Tapi sekali lagi kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu yang pertama. Yang kedua, persisten dalam memperkatakan firman Tuhan atau kebenaran. Di ayat 8 bilang gini, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Kita tahu iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Waktu kita memperkatakan firman Tuhan, itulah yang kita dengar. Sehingga itu akan menguatkan kita. Jadi ini ada korelasinya istilahnya. Kenapa mesti kuat imannya? Kenapa mesti memperkatakan firman? Katakan firman karena itu akan kita dengar dan itu akan menguatkan kita. Waktu Yosua selalu mengatakan firman, maka iman percayanya akan timbul dan kuat. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya.
Kenapa firman Tuhan ingatkan pentingnya sebuah perkataan? Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, itu ada kuasa, ada kekuatannya. Pernah dengar, mulutmu adalah harimaumu. Sebetulnya itu bicara tentang bahwa dalam setiap perkataan kita tuh ada kekuatan, ada kuasa. Yang ujung-ujungnya akan kembali kepada kita. Siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya. Perkataan apa yang kita keluarkan dalam mulut kita? Makanya perlu jaga mulut kita. Perkatakan firman Tuhan, ingat, perkatakan kebenaran, perkatakan kitab Taurat. Bahkan di Yakobus 3 ayat 1 sampai 12 bicara tentang lidah itu seperti kemudi, dia yang mengarahkan. Lidah itu seperti api yang sanggup membakar. Jadi betul-betul harus dikuasai. Hidup mati kita itu dikuasai oleh lidah kita, perkataan kita. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu memiliki kuasa. Apakah itu menghidupkan, memberikan semangat buat kita, atau justru mematikan. Baik buat kita maupun orang lain ya, perkataan ini. Apakah itu membangun atau meruntuhkan. Perkataan kita itu menguatkan atau menghancurkan. Bahkan perkataan kita itu berkat atau kutuk. Firman Tuhan bilang, jangan sampai mulut yang sama. Satu keluar berkat memuji Tuhan, tapi satu kali mengeluarkan kutuk. Enggak boleh kayak begitu. Firman Tuhan ingatkan Yosua dan ingatkan kita semua. Untuk persisten, yang pertama, perkatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan menguatkan iman kita. Waktu memperkatakan firman Tuhan, yang keduanya ini, yang B-nya itu adalah belajar memperkatakan kebenaran. Amsal 19 ayat 9. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Tuhan ingatkan Yosua untuk memperkatakan kitab Taurat. Tuhan mengingatkan kita untuk mengatakan kebenaran. Dunia ini penuh dengan kebohongan. Dunia ini penuh dengan tipu-tipu. Dunia tipu-tipu, tuh ada lagunya tuh. Penuh dengan tipu muslihat. Karena sekali lagi, iblis adalah bapak pembohong. Senjatanya iblis, kan tadi sudah disampaikan, iblis tuh udah kalah. Dia cuma punya senjata, yaitu apa? Tipu muslihat. Dia tuh seperti panah tipu muslihat iblis. Jadi istilahnya, dia panah, kena atau enggak terserah nanti. Pokoknya dia lemparin aja bohong. Lemparin aja sebuah muslihat gitu. Orang yang kena akan kemakan. Sekali lagi, tolong jaga mulut kita, perkataan kita untuk memperkatakan kebenaran. Jangan tutupi segala kebohongan kita dengan kebohongan yang lain. Karena hidup kita gak akan pernah damai. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan saya, semua kita. Waktu kita memperoleh janji Tuhan, mulut kita, perkataan kita adalah perkataan kebenaran. Justru kalahkan kebohongan dengan kejujuran. Kalahkan kebohongan dengan kebenaran. Karena sekali lagi, saksi dusta gak akan luput dari hukuman. Yang menyembur-jemburkan kebohongan akan binasa. Ini keras buat kita semua. Hati-hati, mulut kita nih licin. Kalau kita gak menjaganya, dan hari ini Tuhan bilang, perkatakanlah firman, perkatakanlah kebenaran, berkatalah jujur. Waktu kita mau memperoleh janji Tuhan, kita harus persisten. Untuk apa yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang benar. Perkataan yang sungguh-sungguh merupakan firman Tuhan. Efesus 4 ayat 29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Hati-hati dengan kebiasaan anak-anak muda. Udah biasa ngomong tut gitu ya. Udah dalam pergaulan. Hati-hati. Jangan sampai keluar perkataan kotor. Perkataan kasar. Perkataan fitnah sia-sia. Karena perkataan kotor itu akan kembali mengotori hidup kita. Perkataan fitnah yang membunuh orang lain itu juga akan membunuh kehidupan kita. Perkataan sia-sia itu juga akan membuat hidup kita sia-sia. Karena siapa yang menggemakannya akan memakannya.
Firman Tuhan ingatkan, jangan ada perkataan-perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tapi gunakanlah perkataan yang baik, yang membangun. Mari sama-sama jaga. Yang kedua adalah persisten untuk memperkatakan firman, persisten untuk memperkatakan kebenaran. Maka janji-janji Tuhan itu, firman Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Masih ada dua lagi. Yang ketiga, persisten dalam hal apa lagi? Yang ketiga, persisten dalam merenungkan firman Tuhan. Ayat 8 bilang gini, jangan lupa memperkatakan firman, renungkanlah itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Kita baca, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya diberbuat berhasil. Perhatikan, merenungkan firman Tuhan. Apakah firman Tuhan itu menguasai seluruh kehidupan kita, sehingga firman Tuhan itu akan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan ingatkan kembali untuk kita persisten merenungkan firman Tuhan. Bagaimana tentang WPDA kita? Waktu-waktu pribadi kita dengan Allah. Saat teduh kita, bagaimana? Apakah kita masih persisten untuk lakukan itu? Rasanya saya pernah bicara di sini. Hari Senin biasanya pagi-pagi ya. Itu yang berlomba-lomba untuk pergi ke Jakarta ataupun pergi kerja gitu. Itu dari subuh. Dari subuh mereka berlomba-lomba mengejar sesuatu. Yang penting, betul, tentang pekerjaan itu penting. Tapi kenapa untuk kalau minggu pertama kan Pastor Ari bilang kerohanian itu sangat penting. Jangan sampai kita lupakan. Kenapa untuk WPDA, untuk yang namanya merenungkan firman Tuhan, itu gampang nanti. Bukankah kita harus juga sama, persisten untuk kerja keras sungguh-sungguh tentang WPDA ini. Tentang merenungkan firman Tuhan ini. Mari sama-sama bangun untuk persisten merenungkan firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan berfungsi banyak banget. Firman Tuhan itu sangat menolong kita. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17 mengatakan demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat. Firman Tuhan itu dapat memberikan hikmat dalam setiap kehidupan kita. Betapa pentingnya firman Tuhan kepadamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus, kepada Kristus Yesus. Dia akan menuntun kita pada keselamatan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk dia akan mengajar kita. Kita penuh gak tahu apa-apa tapi firman Tuhan yang akan mengajar. Untuk apa? Untuk menyatakan kesalahan. Dia tidak akan menghakimi tapi dia akan menyatakan kesalahan. Tidak berhenti sampai situ yang kemudian apa? Untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita ini orang yang berdosa. Orang yang gak lepas dari dosa. Bersyukur buat darah Yesus yang membebaskan kita. Tapi kan ada keinginan-keinginan daging dalam kita yang terus berperang. Bagaimana kita bisa hidup benar? Bagaimana kita bisa terlindungi dari akibat dosa? Hanya oleh firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan bilang buat anak-anak muda. Tapi termasuk buat kita semua sebetulnya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Kalau bukan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan menjagai kita. Dia akan mendidik kita pada kebenaran. Dan tiap-tiap ayat ke-17 dan tiap-tiap manusia juga kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita akan diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik oleh firman Tuhan. Jadi betapa pentingnya merenungkan firman Tuhan. Betapa pentingnya persisten untuk WPDA. Persisten karena firman Tuhan itu akan menolong kita. Firman Tuhan itu akan menjagai kita. Melindungi kita dari yang jahat. Waktu kita belajar untuk merenungkan firman Tuhan. Waktu kita punya saat teduh bersama-sama dengan Tuhan. Yang ketiga sekali lagi Tuhan ingatkan kita. Untuk kita memperoleh janji Tuhan. Memperoleh setiap firman Tuhan, keberhasilan dalam hidup kita. Perjalananmu akan berhasil. Adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Persisten untuk lakukan itu. Dan yang keempat, yang terakhir.
Persisten dalam apa? Persisten dalam melakukan firman Tuhan. Ayatnya, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan. Sekali lagi di ayat yang ke-8, bertindaklah hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Persisten dalam melakukan firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25, firman Tuhan berkata gini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat 24, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Firman Tuhan hari ini juga mengajarkan, baik kepada Yosua waktu itu, bertindaklah hati-hati sesuai apa yang aku firmankan. Bertindaklah hati-hati sesuai apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Ini bicara buat kita. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Persistenlah dalam melakukan kebenaran. Jadilah pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan itu untuk ditaati dan dilakukan. Bukan hanya sekedar sebuah cerita yang kita baca. Tapi firman Tuhan itu untuk ditaati dan dilakukan. Karena waktu kita nggak melakukan firman Tuhan, tadi firman Tuhan katakan di ayat 24 tuh, kita akan lupa, nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Bahkan kalau kita melanggar firman Tuhan itu berbahaya buat kehidupan kita. Contoh, pernah lihat papan pengumuman, jangan dekat-dekat, tegangan tinggi. Ya, tapi waktu kita lihat itu, ngerti itu, tapi kita dekat-dekat, ujungnya ya kesetrum lah. Kalau tadi Brian tentang tips hidup sehat, saya juga kasih tips hidup sehat. Pernah dengar tips hidup sehat? Ada 5 tips hidup sehat. Pertama, atur pola makan dan makan yang bergizi. Yang kedua, olahraga teratur. Aduh, ini buat saya nih. Yang ketiga, atur istirahat dengan baik. Yang keempat, kelola stres pikiran kita. Yang kelima, hidup bersih. Itu 5 tips. Bagus gak? Bagus banget. Apakah itu akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara? Waktu kita hanya mengerti dan tahu saja? Tidak. Tapi waktu kita mulai melakukan semuanya itu, maka itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Saya akan tutup dengan sebuah ayat, Yohanes 13 ayat 17. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Waktu kita tahu firman Tuhan dan kita belajar melakukannya, maka berbahagialah hidup kita. Maka manfaat itu ada dalam hidup kita. Ayo persisten untuk melakukan firman Tuhan. Meskipun gak mudah. Ayo persisten untuk keputusan-keputusan tentang sesuai dengan firman Tuhan. Meskipun mungkin ada dampaknya susah banget. Ada resiko-resiko yang harus diambil. Tapi firman Tuhan bilang, lakukan itu, lakukan itu, lakukan itu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Perkatakan kebenaran. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan mulai bertindaklah sesuai apa yang dituliskan. Ayat ini sebetulnya dapat waktu saya awal tahun. Waktu firman Tuhan Pastor Arif sampaikan. Waktu itu dalam sebuah pergumulan kayaknya kok susah banget ya dalam hidup. Ada yang sesuatu yang diusahakan gitu. Kok kayaknya belum kebuka, nggak berhasil. Firman Tuhan cuman katakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Cukup kamu bertindaklah hati-hati sesuai yang akan aku firmankan.
Karena dengan mudah seperti telapak tangan aku akan membuat keberhasilan dalam hidupmu. Apapun yang dalam pergumulan hidup kita. Tuhan punya rencana, punya janji yang sangat mulia buat hidup kita. Dan Allah yang menjanjikannya adalah Allah yang setia. Cuma sekali lagi firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Hati-hati dengan setiap perkataan-perkataan. Banyak suara yang meragukan. Tapi hari ini saya mau bilang sama Tuhan, kita mau bilang, Tuhan saya mau persisten untuk percaya kepada Tuhan. Ada perkataan-perkataan yang mungkin yang negatif yang kita terima. Lawan kebohongan dengan perkataan kebenaran. Perkatakan firman, perkatakan firman, perkatakan kebenaran. Mulut kita semua ada kuasa, apalagi waktu firman Tuhan itu disampaikan. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Firman itu yang akan menjaga hidup kita, menolong hidup kita untuk melangkah, menjadi pelita, menjadi terang bagi jalan. Dia akan membukakan, firman Tuhan itu yang akan menolong. Dan mulai melakukan firman Tuhan. Karena waktu kita mulai melakukan, kebahagiaan, kemenangan, segala sesuatu yang Tuhan janjikan itu, satu demi satu, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan kita akan mendapatkannya. Mari sama-sama, mau semua untuk melakukan. Setiap janji, saya percaya ada janji Tuhan, ada firman Tuhan mungkin secara khusus, ada umum yang disampaikan di mimbar ini, tapi ada setiap hati, oh saya pernah dapat firman Tuhan seperti ini. Yakinlah, waktu engkau tetap teguh, kuat, teguh hatimu, perkatakan firman, renungkan firman dan mulai melakukannya, persisten terus. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita memberikan kekuatan. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan, Kau Allah yang setia. Sebagai pernyataan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan. Firman-Mu teguhkan hatiku. Kau jauh. Amin, amin. Tak lelah setia di dalamku. Katakan ini dengan iman kepada Tuhan. Di saat ku ragu, Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu teguhkan hatiku. Haleluya. Tak lelah setia di dalamku. Kau Allah yang setia. Tak pernah Amin. tinggalkanku. Amin, amin, amin. Sertai Ya, jauhlah firman-Mu ya dan amin Tuhan. putraku. Firman-Mu kekuatanku. Terima kasih Tuhan. Teguhkan setiap langkahku. Ku menyembah-Mu Yesus, sebab Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Seperti biasa kita tidak akan mengakhiri firman Tuhan ini tanpa komitmen. Apa yang mungkin menjadi kesulitan, tantangan dalam hidup kita saat ini, setiap pribadi. Firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tetap percaya kepada Allah yang setia itu. Kalau ada suara-suara atau tipu muslihat, kalahkan itu dengan kebenaran. Seperti Yesus dicobai oleh iblis. Pertanyaan iblis selalu, kalau engkau anak Allah, itu adalah untuk meragukan. Tapi Yesus selalu katakan dengan kebenaran. Seperti firman Allah tertulis. Katakan dengan kebenaran itu dalam hidup kita setiap hari. Dan biar firman Tuhan itu kita renungkan menjadi pelita dan terang bagi jalan kita.
dan lakukanlah firman Tuhan itu meskipun berat. Karena Tuhan, Dia yang menyertai, seperti berkata kepada Yosua, aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan bersama-sama dengan engkau. Demikian juga itu firman Tuhan buat kita. Dia akan memampukan kita untuk melakukan kebenaran. Mari sama-sama kita akan berdoa. Kalau ada Bapak Ibu yang sama-sama, saya mau. Firman Tuhan juga ini bicara buat saya banyak. Saya mau berkomitmen untuk menjadi orang yang persisten. Percaya, beriman kepada Yesus. Persisten untuk memperkatakan kebenaran dan firman Tuhan setiap waktu dalam. Persisten untuk membangun WPDA, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan persisten untuk melakukan kebenaran. Kalau Bapak Ibu bersama-sama boleh angkat tangan Bapak Ibu. Kita akan berdoa sama-sama. Terima kasih buat setiap tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak, pada pagi hari ini, setiap tangan-tangan yang terangkat termasuk hamba-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman Allah yang kami dengar hari ini. Terima kasih buat setiap kebenaran, setiap janji-janji Tuhan buat kami Tuhan. Kami percaya semua janji Allah itu ya dan amin. Engkau Allah yang setia, yang akan memenuhi setiap janji-janji-Mu Tuhan. Dan kami percaya itu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami, Roh Kudus. Mampukan kami, sekali lagi tangan kami terangkat kepadamu. Kami mengakui kami enggak bisa tanpamu Roh Kudus. Oleh karena itu Roh Kudus saat ini kuatkan kami Roh Kudus. Untuk kami terus percaya kepada firman-Mu. Untuk kami terus berkata benar Tuhan, di dalam nama Yesus. Hanya Roh Kudus yang memampukan kami untuk berkata kebenaran selalu dalam hidup kami. Dan Roh Kudus juga akan mengajar kami melalui kebenaran firman Tuhan. Untuk terus merenungkan firman Tuhan itu menjadi kesukaan buat kami. Firman Tuhan itu menjadi panglima dalam hidup kami. Yang akan menolong kami, melindungi kami. Dan Roh Kudus juga, Engkaulah yang akan memampukan kami untuk melakukan kebenaran. Meskipun sulit, tapi Engkau yang memberikan kekuatan. Sehingga semua apa yang Kau janjikan, setiap janji-janji Tuhan itu akan tergenapi dan terpenuhi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terus dibentuk berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Diubahkan semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Dan sekali lagi inilah tangan kami perlu Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekali lagi ini hidup kami dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Segala hormat dan pujian, hamba-Mu selesai menyampaikan, tapi hamba-Mu percaya Roh Kudus yang akan menolong kami semua.